Oke, kelihatan? Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Yuhu. Sudah selesai. Oke. Ya, ini adalah contoh sarapan ya yang ada di Jepang. Ini sarapan modern ya. Karena kalau sarapan yang klasik bentuknya udah bukan seperti sudah tidak bentuknya tidak seperti ini kalau untuk sarapan orang Jepang era 80 90-an ya. Ini yang era sekarang ya bisa dikatakan era milenial. Ini sarapannya orang Jepang era milenial. Jadi biasanya ada sereal, kemudian ada roti, ya, kemudian di sini ada telur mata sapi, kemudian ini daging asap ya. Ini kemudian ada sayur, kemudian minumnya biasanya kopi dan biasanya ini sari buah ya. Walaupun kalau biasanya kalau orang Jepang kalau yang masih mempertahankan kekhasan orang Jepang, sarapannya biasanya nasi, kemudian ikan bakar, kemudian telur ya, telurnya cenderung lebih cenderung telur mentah ya. Lalu biasanya ada tambahannya sup miso, kemudian ada kadang-kadang ada ditambahkan juga natto ya, itu yang dari kedelai, fermentasi kedelai. Kemudian minumnya biasanya teh atau susu biasanya. Ya, ini contoh sarapan yang modernnya. Oke. Ya. Makanan apa yang dimakan pada saat sarapan? Apa yang diminum pada saat sarapan? Ya, mari kita belajar menyebutkannya dalam bahasa Jepang. Ya, ini adalah jenis-jenis makanan ya yang biasa kita makan juga, biasa mereka juga makan. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu. Ya, yang nomor satu itu arti nasi ya, nasi atau kadang-kadang kalau ya, kenapa? Kenapa? Kelihatan? Maaf, PPT-nya nggak ada. Apanya? Nggak ada, Sensei. Nggak ada. Nggak ada PPT-nya. Ya. Sebentar. Kayaknya ininya putus sebentar. Oke, presentasinya kayaknya putus. Oke, saya pause dulu ya videonya. Karena ini saya juga sambil ngerekam sih. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh kosakata bahan makanan yang biasa kita makan dan orang Jepang makan. Nah, kita akan pelajari bahasa Jepangnya apa. Dari nomor satu itu adalah nasi, ya, atau kalau bentuk belum dimasaknya itu beras ya, sebenarnya sama. Ya, kalau kita kan sebutannya banyak ya, kalau sudah dimasak nasi, kalau belum dimasak itu beras, kalau masih ada kulitnya disebutnya gabah dan seterusnya. Nah, kalau di Jepang ini disebutnya adalah, kita lihat. Oke, ini kayaknya berat ya. Jadi, oke, akan saya sebutkan. Yang nomor satu itu disebutnya gohan. Ya, sekali lagi, untuk yang nomor satu itu disebutnya gohan atau nasi. Ya, bahasa Indonesianya nasi, kalau bahasa Jepangnya disebut gohan. Kemudian untuk yang nomor dua, ya, nomor dua itu roti, ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu disebutnya pang.
Ya, jadi kalau roti dalam bahasa Jepang disebutnya pan. Kemudian untuk nomor tiga itu daging. Ya, kalau untuk daging bahasa Jepangnya disebut niku. Niku, N-I-K-U, ya, niku. Ya, jadi semua daging, mau daging ayam, daging sapi, daging kambing, eh, daging babi, ya, itu semuanya untuk daging itu disebutnya niku. Nah, kalau misalnya daging ayam bagaimana, daging sapi bagaimana, daging babi bagaimana, itu nanti akan saya terangkan. Ya, oke, next, nomor 4, ikan. Ya, sebelumnya kita sempat belajari ya, kalau ikan peliharaan ya, ini sama. Ikan dalam bahasa Jepang disebut sakana. Ya, sekali lagi, ikan dalam bahasa Jepang disebut sakana. Next, nomor 5, itu adalah telur. Nah, telur dalam bahasa Jepang disebut tamago. Ya, sekali lagi, telur dalam bahasa Jepang disebut tamago. Oke, untuk nomor 6. Nomor 6 itu sayur-sayuran. Nah, untuk sayur-sayuran, sayur mayur itu dalam bahasa Jepang disebut yasai. Ya. Sayuran, sayur mayur itu dalam bahasa Jepang disebutnya yasai. Oke, next untuk nomor 7, buah-buahan, ya, berbagai macam buah itu dalam bahasa Jepang disebutnya kudamono. Jangan dipisah ya. Ya, jangan jadi kuda dan mono, bukan, beda. Ya. Jadi disatukan jadi kudamono. Ya, sekali lagi untuk buah-buahan dalam bahasa Jepang disebut kudamono. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, itu adalah jenis-jenis makanannya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah minumannya. Ya, ini adalah contoh-contoh minuman yang biasa diminum pada saat sarapan. Ya, nomor 8 itu air putih, nomor 9 itu kopi, nomor 10 itu teh, nomor 11 itu sari buah ya. Nomor 12 itu susu. Nah, untuk nomor 8 ya, untuk air putih ya dalam bahasa Jepangnya biasa disebut mizu. 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 Ya, oke. Untuk air putih itu bahasa Jepangnya adalah mizu. Kemudian untuk nomor 9, untuk kopi ya, itu bahasa Jepangnya kohi. Kohi. Ya, ko o hi i. Kohi. Ya, untuk penulisannya ko katakana strip, hi katakana strip. Ya, kohi itu artinya kopi. Kopi untuk minuman ya, bukan kopi fotokopian. Oke, next nomor 10 itu adalah teh. Kalau teh coklat dalam bahasa Jepang itu disebut kocha. Ya, sekali lagi, teh coklat dalam bahasa Jepang itu disebutnya kocha. Kocha. Next, nomor 11 itu sari buah. Kalau sari buah itu hampir sama dengan bahasa Inggris, juice. Kalau bahasa Inggris itu juice.
Kalau bahasa Jepang jadinya jusu. Ya, panjang. Jusu. Oke, kemudian next, terakhir, susu. Nah, susu ini untuk bahasa Jepang ada dua penyebutan. Yang pertama biasa disebut gyunyu. Ya, gyunyu. Gyunyu. Itu adalah sebutan untuk susu. Ya, tapi ada satu sebutan lain, yaitu miruku. 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 Ya, jadi untuk susu dalam bahasa Jepang itu ada dua penyebutan, ada gyunyu, ada miruku. Nah, cara membedakannya di mana, Sensei? Untuk miruku itu lebih ke susu yang kemasannya karton. Dan biasanya itu rasanya bermacam-macam. Jadi ada yang rasa kopi, ada yang rasa coklat, ada yang stroberi, segala ada apa lagi ya? Ya pokoknya yang susu yang bermacam-macam rasa dan biasanya kemasannya dalam kotak itu kotak karton itu biasanya disebut miruku. Sedangkan untuk gyunyu itu untuk susu yang dalam kemasan botol kaca. Saya tidak tahu di sini masih ada atau tidak. Ya kalau dulu seingat saya masih ada susu yang kemasannya di botol kaca. Nah kalau itu kalau yang susu yang kemasan botol kaca itu biasa dalam bahasa Jepang disebut gyunyu. Sedangkan kalau yang sudah dalam kemasan karton itu namanya miruku. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, karena tidak ada pertanyaan, berarti sampai di sini dulu presentasi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.